Selamat pagi sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Ragam Indonesia hadir kembali pagi ini untuk menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai wilayah di Nusantara kita tercinta, Indonesia. Kali ini kami akan menyajikan informasi tentang burung kicau warna-warni, minuman alami yang berkhasiat, dan kerajinan tas unik non modis. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, Indonesia sudah diwariskan oleh Sang Pencipta dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang kreatif untuk dijadikan kerajinan yang berasal dari alam. Bahkan hasil kerajinan Nusantara sudah banyak diakui oleh berbagai macam kalangan di mancanegara karena hasilnya yang unik dan berkualitas tinggi. Kreativitas serta inovasi dari anak bangsa ini selain bisa menciptakan produk kerajinan yang unggul, produknya pun berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Sehingga hasilnya memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerahnya. Langsung saja kita simak informasinya, semoga bisa dijadikan referensi oleh sahabat Ragam. Salah satu aksesoris wajib bagi kaum Hawa selain dompet adalah tas. Rasanya ada yang kurang ya, jika kaum Hawa tidak memakai tas pada saat keluar rumah. Yang unik kali ini, Ragam Indonesia akan membahas tas modis karya anak bangsa. Ini adalah tas Klom Glis yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tas ini bentuknya unik loh sahabat Ragam, karena desainnya yang tak biasa. Coba perhatikan bagian bawah tasnya seperti sepatu. Penasaran seperti apa pembuatannya? Yuk kita lihat. Pertama-tama buat pola pada permukaan kayu lalu potong dengan gergaji mesin. Potong mengikuti pola yang sudah dibuat tadi. Untuk membuat satu pasang sol Klom Glis, panjang kayu harus 25 cm dengan ketebalan 10 cm. Setelah kayu terpotong dan berbentuk pola, jangan lupa jemur di bawah sinar matahari agar kayu dapat kering dan padat dengan sempurna. Biasanya nih, proses penjemuran memakan waktu 1 minggu. Agak lebih pas dan nyaman saat digunakan, serut bagian sepatu sampai rapih dan sesuai dengan lekuk kaki. Walaupun proses serut dilakukan secara manual, tetapi hasilnya tidak kalah dengan proses serut menggunakan mesin. Dalam sehari para pengrajin ini dapat menyerut sampai 40 pasang sepatu. Wow, banyak juga ya sahabat. Setelah proses serut selesai, kemudian jemur kembali selama 3 hari agar pada saat dipakai nanti sepatunya tidak berjamur. Langkah selanjutnya, ukir sepatu dengan cara manual agar sepatu terlihat menarik. Motif yang digunakan biasanya berupa gambar bunga, daun, kipas, dan motif-motif khas daerah Sunda lainnya. Dalam sehari pengrajin ini dapat mengukir 20 pasang sepatu tergantung kesulitan motif yang dibuat. Hanya bagian samping Klom Glis saja yang diukir dan bagian atasnya dibuat polos. Ini dia membedakan Klom Glis untuk tas dan Klom Glis untuk sepatu sahabat Ragam. Setelah selesai diukir, jangan lupa bersihkan sisa-sisa ukiran yang menempel pada Klom Glis agar terlihat rapi dan bersih. Selanjutnya warnai dengan menggunakan teknik airbrush. Cat yang digunakan pun khusus agar tahan di berbagai cuaca. Satu pasang Klom Glis butuh 15 menit untuk mewarnai. Langkah berikutnya kita buat upper atau bagian atasnya ya. Gunakan kain sintetis dan gambar pola di atas kain satu persatu sesuai desain. Lalu potong pola yang sudah dibuat dengan menggunakan gunting. Lakukan pula untuk bagian dalam tas. Untuk menguatkan lapisan tas, oleskan lem pada bagian pinggir kain yang sudah berbentuk pola. Oleskan secara merata. Agar lebih kuat, jangan lupa jahit bagian yang ditempel dengan lem tadi. Selanjutnya satukan dengan bagian bawah tas lalu gunting kembali mengikuti pola yang sudah ditempelkan. Jangan lupa lem bagian dalam tas ya, kurang lebih 10 menit agar kering dengan sempurna. Selanjutnya tempel bagian bawah sepatu di dalam tas dan pukul-pukul agar dapat menempel ke bagian tas. Lalu tempelkan sol sepatu Klom Glis ke bagian tas dan ini hasilnya. Unik dan bagus ya sahabat Ragam. Selain dijual di dalam negeri, tas Klom Glis ini sudah diekspor ke Asia dan Eropa. Harganya berkisar dari harga 100.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung motif dan bahan yang digunakan. Tas yang menarik perhatian selanjutnya tidak kalah unik dan bagus dari tas Klom Glis asal Tasikmalaya tadi, sahabat Ragam. Bentuknya modis dan cantik, membuat kaum Hawa menggemarinya. Selain bahan tas yang terbuat dari benang rajut, kualitasnya juga bagus. Tas ini bisa menjadi alternatif kaum Hawa dalam berbusana sehari-hari. Yuk kita lihat proses pembuatannya yang berada di Jawa Timur.
Pertama-tama, rangkai benang rajut menjadi sebuah bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jarum khusus untuk merajut. Selebihnya digunakan kemahiran dan keterampilan dari pengrajut. Berbeda dari tas rajut lainnya yang menggunakan mesin, di sini sahabat ragam bisa melihat para pengrajut melakukannya masih menggunakan cara manual demi hasil yang lebih unik dan bagus. Dalam merajut, benang yang digunakan ada berbagai macam jenis, tergantung produk yang akan dibuat. Biasanya dalam membuat tas, benang yang digunakan berjenis polikrotilen karena lebih kuat dibandingkan benang katun. Namun tidak terlalu kaku dan tidak mudah luntur, warnanya juga tidak terlalu mengkilap. Nah, untuk membuat tas rajut biasanya membutuhkan waktu 1-3 hari lamanya tergantung tingkat kesulitan pembuatan motif dan model tasnya. Jangan lupa dicek kembali ya untuk memastikan kualitas tas sesuai dengan standar. Mulai dari penyeragaman ukuran, juga pembersihan sisa benang yang masih menempel di tas. Agar terlihat lebih kokoh, tempelkan bahan pinilis pada bagian alas dan sisi tas. Biar semakin cantik lagi, beri kain penglapis pada bagian dalam tas rajut dengan menggunakan bahan taffeta yang memiliki serat kain yang licin sehingga tidak akan cepat kusut dan anti air. Saat ini merajut merupakan kegiatan atau hobi yang istimewa. Karena bukan lagi lansia saja yang melakukan kegiatan ini, tetapi wanita muda bahkan laki-laki pun bisa merajut. Zaman dahulu di Timur Tengah, kaum prialah yang merajut dan biasanya mereka merajut permadani yang akan dijual kepada para saudagar. Sampai pada akhirnya teknik merajut menyebar ke Eropa, bahkan sudah mendunia. Selanjutnya dilakukan proses pengecekan pada tas rajut yang sudah jadi. Tas rajut dalam negeri ini tidak kalah dengan buatan luar negeri karena kualitas dan modelnya yang modis. Jangan lupa di-packing dengan memasukkan tas ke dalam plastik agar tetap bersih dan kualitasnya terjaga. Harga yang dibanderol pun beragam loh sahabat ragam, mulai dari Rp80.000 sampai Rp500.000. Bagi sahabat ragam yang berkunjung ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Pandaan, Pasuruan, tidak ada salahnya membeli tas rajut ini sebagai oleh-oleh keluarga di rumah. Sahabat ragam, kerajinan yang terakhir ini berasal dari bagian pohon pisang, yaitu berupa pelepah pisang yang dapat dikreasikan menjadi tas yang tak biasa. Pelepah pisang sendiri biasanya jarang dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak memiliki nilai ekonomis. Tetapi di tangan para pengrajin ini, pelepah pisang menjadi sesuatu yang bernilai dan unik. Selain menjadi kotak tisu dan tempat pensil, pelepah pisang bisa dijadikan aksesoris wanita yang cantik seperti tas dan dompet ini sahabat ragam. Sekilas bahannya mirip dengan kulit asli. Motifnya pun dapat dibuat sesuai dengan keinginan kita. Langsung saja kita lihat seperti apa pembuatannya. Pertama, buat motif di atas pelepah pisang yang sebelumnya sudah dikeringkan dan dipilih yang bagus. Motif dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Lukis di atas pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Jangan lupa jemur kembali selama 15 menit agar lukisan yang dibuat dapat kering dengan sempurna. Selanjutnya, buat pola tas pada kertas pelepah pisang. Potong dengan menggunakan cutter agar mempermudah dalam membuat pola. Setelah itu tempelkan pada bahan kulit sintetis agar pelepah pisang jauh lebih kuat. Selanjutnya dijahit dengan menggunakan mesin jahit. Jahit pengait di bagian ujung tas, jangan lupa pasang ring kotak sebagai pengait tali tas. Lalu buat bagian bodi tasnya dengan cara jahit bodi utama dan bodi bagian samping di kedua sisinya. Lakukan secara perlahan dan teliti agar hasilnya bagus ya sahabat ragam. Selanjutnya pasang talinya. Kaitkan pada ring kotak dan eratkan dengan kancing logam. Terakhir tinggal rapikan saja sahabat ragam. Nah, sudah jadi nih tas pelepah pisangnya. Terlihat modis dan unik ya. Sahabat ragam, Indonesia merupakan paru-paru dunia yang memiliki jutaan hektar hutan yang tersebar ke penjuru Nusantara. Tak heran jika banyak satwa yang mendiami bumi tercinta kita ini. Banyak satwa yang langka dan menarik hadir di Indonesia dan membuat Nusantara ini tersohor sampai seantero dunia. Tidak sedikit wisatawan mancanegara yang datang ke sini untuk melihat keunikan satwanya. Umumnya, satwa Nusantara memiliki ciri khusus dalam dirinya. Bisa berupa ciri fisik yang sangat menonjol ataupun warna yang melekat di tubuhnya. Salah satunya yang terdapat pada burung-burung kicau khas Indonesia. Burung apa ya yang memiliki suara kicau paling merdu? Mari kita simak informasinya. Burung yang memiliki warna hijau kebiru-biruan ini biasa disebut oleh warga Kerinci dengan sebutan burung ekekeling Sumatera.
Tetapi di luar Indonesia, spesies ini tersebar mulai dari Asia Tengah seperti di selatan Cina dan kawasan Asia Tenggara, kecuali Filipina. Burung ini termasuk satwa yang dilindungi karena jumlahnya saat ini mulai berkurang di habitat aslinya. Postur tubuh burung ini cukup besar dengan panjang sekitar 34 cm. Burung ini termasuk burung kanibal yang memangsa sesama burung. Tapi sebenarnya burung ini memakan serangga, ular kecil, anak kodok, dan juga makan buah. Ini dapat terlihat dari paruhnya yang besar dan juga runcing. Sahabat, ternyata burung yang berwarna hijau kebiruan ini masih bersaudara dengan burung gagak. Tak heran sifatnya juga agresif, sama seperti gagak. Tapi beda halnya dengan gagak, ekek-keling ini masih disukai oleh manusia. Selain karena warna bulunya yang indah, berwarna-warni, suaranya yang merdu juga jadi daya tarik manusia. Bulu burung ekek-keling akan berubah warna seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tua usia burung, bulunya akan berkurang dan akan berubah warna menjadi biru. Di alam liar, burung ini biasa bersembunyi dalam rerimbunan dan pepohonan. Artinya, intensitas sinar matahari yang diterimanya relatif sedikit. Burung ini termasuk burung yang pemalu dan hidup dalam kelompok keluarga yang kecil. Meski begitu, burung ini lebih terdengar suaranya daripada terlihat di pepohonan. Burung ini sering mendiami kawasan perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 300 sampai 2100 meter di atas permukaan laut. Musim berkembang biak burung ini biasanya jatuh pada bulan Januari sampai Februari. Dan burung ekek-keling betina bisa bertelur sebanyak 4 sampai 6 butir telur. Mari jaga kelestarian burung ini ya sahabat ragam. Jangan sampai burung ini tidak terdengar lagi kicauannya di kemudian hari. Burung pancawarna merupakan salah satu jenis burung kicau yang hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kenapa disebut pancawarna? Karena tubuhnya memiliki varian banyak warna hingga mencapai 5 yang didominasi warna merah kecoklatan. Burung pancawarna menjadi primadona para kicau mania pada tahun 90-an karena suara kicauannya menarik. Jadi tidak sedikit yang ingin memelihara burung ini. Harga jual burung ini pun termasuk masih tinggi, yaitu sekitar Rp200.000 hingga Rp400.000. Di habitat aslinya, pancawarna hidup secara berkelompok dan ia sangat gemar memakan serangga serta buah-buahan. Karena termasuk hewan yang tidak dilindungi, maka banyak masyarakat yang memburu burung ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membuat jebakan sarang burung yang sebelumnya sudah ada pancawarna lainnya sebagai penarik pancawarna lainnya. Nah, jika sahabat ragam ingin memelihara burung ini, harap dipelihara dengan baik ya, karena populasinya yang sudah semakin menurun di alam liar. Selain itu, Anda juga harus teliti dan rajin untuk memeriksa keadaan kandang dan pakannya ya. Selain pancawarna, ada juga nih yang menjadi primadona karena kicauannya. Ya, burung kapas tembak ini masih banyak peminatnya yang ingin memeliharanya di rumah. Karena suara kicauannya yang nyaring, jernih dan lantang. Maka burung ini sering dijadikan masteran burung. Biasanya para pencari burung akan memasang burung kapas tembak lainnya yang sebelumnya sudah dipasang perangkap berupa perekat agar kapas tembak lainnya mendekat. Burung kapas tembak sejatinya masih boleh dipelihara karena populasinya masih banyak di alam liar. Tetapi ada baiknya kita merawat burung ini dengan baik ya, dengan cara memandikannya setiap hari. Dan jangan lupa untuk diangin-anginkan agar bulunya kering. Pada saat berkumpul dengan burung yang lainnya ini, kapas tembak akan mengeluarkan suara kicauannya. Karena memiliki mental yang bagus, burung ini tidak mudah stres ketika ditempatkan di dalam lingkungan yang baru. Jangkrik merupakan makan favoritnya, karena bagus untuk menjaga kualitas suara kicauannya, serta buah-buahan yang juga baik untuk menjaga kesehatan dalam dirinya. Kalau tiba-tiba burung ini jarang mengeluarkan suara, sahabat ragam tidak usah panik. Biasanya burung ini sedang memasuki masa pergantian bulu, mengalami serak dan sesak nafas, sedang stres karena kaget atau ketakutan, atau bisa juga karena kondisinya yang kurang sehat. Jadi rawatlah burung ini dengan baik atau biarkan burung ini berada di alam liar sesuai dengan tempat tinggal aslinya. Sahabat, ada banyak manfaat yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia untuk diolah menjadi berbagai minuman. Setiap daerah di Indonesia bahkan memiliki ciri khas dalam mengolah minuman. Minuman ini tentu saja menyehatkan dan yang pasti berkhasiat karena diolah secara alami dan dari sumber daya alam Indonesia. Langsung saja kita simak yuk informasinya.
Mungkin ada yang merasa kurang familiar ya dengan buah yang satu ini. Buah yang bernama pedada ini merupakan buah mangrove yang hidup di perairan Payau. Buah pedada dapat diolah menjadi sirup yang segar dan menyehatkan loh sahabat ragam. Mari ya kita lihat cara pembuatannya. Pertama potong bagian kelopak buah pedada lalu lubangi bagian tengah buahnya. Karena bagian ini yang membuat buah terasa pahit. Kemudian potong menjadi 4 bagian, setelah itu dicuci hingga bersih agar tidak ada kotoran dan getah yang menempel. Masukkan buah pedada ke dalam panci dan tuang air ke dalam panci, kemudian direbus. Untuk merebus 1 kg buah pedada dibutuhkan 2 liter air dan rebus selama 30 menit sampai buah menjadi lunak. Setelah mendidih, buah pedada harus ditumbuk sampai hancur dan saring buah pedada untuk memisahkan biji dengan sari buahnya. Selanjutnya rebus sari pedada dan tambahkan gula agar sirup manis dan tidak terlalu asam. Aduk terus sampai gulanya larut. Setelah mendidih, air akan berubah warna merah. Warna merah ini tanpa tambahan pewarna makanan loh sahabat. Setelah sirupnya masak, diamkan dan dinginkan selama 1 hari ya. Langkah selanjutnya, tuang sirup ke dalam botol dan kemas secara rapi agar kualitas rasanya tetap terjaga. Dari 50 kg buah pedada bisa menghasilkan 192 botol dalam ukuran 360 ml dan harganya juga terjangkau, cukup Rp12.000 saja per botol. Selain mengandung vitamin C, buah pedada juga mengandung iodium yang dapat membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan. Rasanya yang asam manis membuat kita ingin meminumnya terus loh sahabat ragam. Selamat mencoba ya! Satu lagi minuman sehat yang dapat sahabat ragam coba, namanya Marasake yang terbuat dari kacang kedelai. Langsung saja kita lihat pembuatan minuman yang berbahan dasar kacang kedelai ini. Setelah selesai dipanen, kacang kedelai kemudian dijemur selama 3 jam sambil diaduk-aduk agar kacang kedelainya dapat kering dengan merata. Selanjutnya kedelai dicuci agar kotoran yang menempel bisa hilang dengan cara dikucek dan diangkat. Kedelai yang sudah bersih tinggal dimasukkan ke dalam kantong dan selanjutnya direbus di dalam air mendidih sebanyak 25 liter selama 30 menit. Proses selanjutnya sangrai kacang kedelai sampai kurang lebih 4 jam lamanya untuk menghilangkan kadar air dalam kacang kedelai dan mudah pada saat proses penggilingan. Masukkan kedelai ke dalam mesin penggiling secara perlahan dan hasilnya kedelai akan berubah menjadi bubuk. Kedelai bubuk siap untuk diayak agar menghasilkan bubuk kedelai yang sangat halus. Dibutuhkan waktu 3-4 jam loh sahabat ragam. Selanjutnya nih, lakukan proses blending yang akan dicampur dengan gula jagung yang sehat serta vitamin tambahan lainnya. Lalu kemas bubuk kedelai dan timbang sampai 200 gram. Pres plastik bubuk kedelai agar tetap steril dan terjaga kebersihannya. Masukkan juga ke dalam aluminium foil dan kemas ke dalam karton yang berukuran kecil. Selanjutnya siap untuk dipasarkan dan dinikmati. Minuman kacang kedelai ini sangat berkhasiat karena mengandung antioksidan, serat, dan masih banyak lagi yang berguna bagi tubuh kita. Selamat mencoba ya sahabat ragam. Sahabat ragam, mungkin Anda pernah mendengar nama wedang uwuh. Ya, minuman yang berasal dari Imogiri, Yogyakarta ini berbahan dasar dari rempah-rempah yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dulu kala. Penasaran seperti apa pembuatannya? Yuk kita simak informasinya. Pertama-tama masukkan jahe yang sudah bersih ke dalam mesin penggiling sampai halus. Selanjutnya dijemur agar keringnya merata, biasanya memakan waktu sampai 2 hari. Selanjutnya, jahe yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven selama 3 menit. Giling serutan kayu ke dalam mesin penggiling sampai berbentuk serabut halus. Setelah itu campur bahan-bahan yang sudah digiling tadi dan masukkan ke dalam plastik, lalu jangan lupa ditimbang. Rekatkan kemasan dengan mesin pres. Kalau sahabat ragam ingin membuat wedang uwuh dengan cara instan, bisa juga loh dengan bahan-bahan yang belum digiling. Masukkan cengkeh ke dalam panci yang sudah diberi air panas dan masukkan parutan kayu sebagai warna alami. Lalu rebus perasan air jahe ke dalam panci, cukup 3 gelas saja ya sahabat ragam. Lalu masukkan gula, daun serai dan daun pandan, aduk terus sampai merata. Setelah proses kristalisasi, maka wedang uwuh akan berubah menjadi serbuk seperti ini. Barulah kita masukkan ke dalam plastik. Satu lagi cara membuat penyajian wedang uwuh, yaitu dengan cara dicelup. Yuk kita lihat prosesnya. Giling lagi bahan wedang uwuh sampai halus dengan menggunakan mesin giling. Langsung saja kita masukkan ke dalam kantong celup.
Satu kantong celup berisi 2 gram wedang ungu. Rekatkan kantong celup dengan mesin pres dan taruh di dalam kotak yang sudah disiapkan. Mudah dan sederhana ya sahabat. Wedang ungu sendiri dapat disajikan dengan berbagai cara. Selamat menikmati dan rasakan kesegarannya. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.